Bawang dan cabai, bubuk buat semur. Ketupat dibelah, langsung disaji. Saudara-saudaraku yang jawab salam saya doain rezekinya makmur. Insya Allah bulan depan atau tahun depan bisa berangkat umroh atau haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika dalam sebuah kisah dikisahkan seorang ulama dari Makkah bepergian menuju Mesir untuk melakukan kegiatan dakwah. Seesok harinya ingin pulang kembali ke Makkah, namun kondisi yang tidak memungkinkan untuk langsung pulang, maka beliau singgah ke suatu tempat, yakni masjid yang cukup lumayan besar. Kisah ini dikisahkan oleh seorang ulama Makkah yang menceritakan saat beliau sedang mengisi kajian dakwah. Lalu di masjid beliau tempat singgah tepat di sepertiga malam, ingin menanti pagi hari. Sesaat beliau ingin sampai ke masjid, melihat dari kejauhan hanya ada satu orang yang sedang sholat dan sujud di dalam masjid. Lalu seorang ulama ini masuk ke dalam masjid, dan ketika masuk ke dalam masjid beliau mendengarkan tangisan yang terisak-isak, dan sehingga orang yang mendengarkan juga ingin ikut menangis karena betapa syahdu dan sedihnya seseorang yang sedang bersujud dalam keadaan menangis. Lalu beliau masuk masjid dan orang yang sedang menangis tersebut merasa ada yang datang. Lalu beliau melihat dan menyapanya dan menyampaikan. Dan ditanya oleh ulama ini, "Kenapa engkau menangis?" Apa kata beliau? "Saya memiliki masalah yang besar. Istri saya sedang berada di rumah sakit, namun mereka tidak mau mengoperasi istri saya sebelum saya memiliki uang 14.500 pon. Maka ulama ini mengatakan, "Silahkan lanjutkan berdoanya." Langsung itu laki-laki langsung pergi sholat lagi, langsung dia sujud dan langsung menangis seperti biasa. Luar biasa kesedihan dirasakan laki-laki itu. Lalu ulama ini sholat, lalu istirahat sejenak. Namun ketika azan subuh dikumandangkan, beliau terbangun, dan ketika itu pula imam masjid ini mengetahui kalau seorang laki-laki tua yang datang tadi adalah seorang ulama, dan ketika itu diminta untuk menjadi imam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun saat itu ulama ini mengatakan, "Saya kurang istirahat, saya khawatir tidak maksimal untuk mengemban amanah imam di subuh hari ini." Namun apa kata pengurus masjid? "Silahkan saja dengan ayat yang terpendek, asalkan si ulama mau untuk menjadi imam." Dengan hati senang ulama itu mengisinya. Lalu ketika beliau mengimami di masjid itu dengan surah pendek, seseorang yang ingin datang ke masjid, ada seorang pengusaha yang awalnya beliau ingin pergi ke masjid lain, lalu mendengar ada suara yang masyhur di telinganya, karena ternyata suara itu adalah ulama yang selama ini beliau tekuni untuk mengikuti perjalanannya dan mengaji belajar agama dari seorang ulama ini. Lalu beliau datang ke masjid yang terdengar suara ulama tadi. Maka seusai sholat, lalu disalam oleh seorang pengusaha ini, lalu disampaikan bahwa dia adalah murid beliau. Beliau adalah orang yang sering mengikuti kajian-kajian beliau, meskipun ulama ini tidak mengenal pengusaha ini. Lalu seorang pengusaha ini bertanya kepada ulama, "Wahai guruku, apakah engkau ingin membantuku?" "Apa itu?" Lalu seorang pengusaha itu mengatakan, "Bantulah aku untuk dapat menyalurkan uang zakat malku besarnya 14.500 pon. Saya berharap uang ini bisa menyelesaikan masalah saudaraku, namun sampai hari ini aku belum menemukan orang itu. Istriku sudah 1 pekan meminta agar aku membayarnya karena beliau tidak nyaman sebelum dibayar. Maka aku menahan-nahannya, tapi hari ini aku ingin minta tolong kepada guruku, berikan aku jalan." Lalu ulama ini menangis, teringat uang yang dibutuhkan laki-laki yang berdoa tadi 14.500 pon. Allahu Akbar. Lalu ditanya oleh pengusaha itu, "Wahai guru, kenapa engkau menangis? Apa hal yang terjadi?" Maka saat itu dipanggillah laki-laki muda yang tadi sedang menangis, khusyuk dalam sholatnya, menangis terseduh-seduh. Dipanggil, "Ta'ala ke sini."
sampaikan apa masalahmu kepada bapak ini. Lalu diceritakanlah, saya memiliki istri sedang berada di rumah sakit, mereka tidak mau mengoperasi istri saya sebelum saya memiliki uang 14.500 pound. Allahu Akbar. Pengusaha ini langsung menangis lagi. Menangis, mereka berdoa menangis, ulama itu menangis, pengusaha itu menangis. Kenapa? Karena ternyata inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh laki-laki itu, wahai Ustaz, kenapa engkau menangis? Wahai bapak, kenapa engkau menangis? Lalu diceritakanlah oleh mereka berdua bahwa mereka sedang mentafakuri tentang kisah yang dilakukan laki-laki sang pendoa tadi. Lalu laki-laki sang pendoa ini menangis lagi karena ternyata doanya sedang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitulah luar biasanya keajaiban doa. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di Ramadan ini jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah putus asa dari doa, jangan pernah menyerah dari doa, karena setiap doa pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, rabbukum ud'uni. Tuhan kalian memerintahkan kalian untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, pasti Allah akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggan berdoa, orang yang malas berdoa, merekalah orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan Allah masukkan ke dalam neraka di kerak-keraknya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.